Halo everyone, di video kali ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang Master Budgeting Perusahaan Dagang dan selamat menyaksikan. Sebelum kita memasuki materi, ada beberapa pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian perusahaan dagang dan master budget perusahaan. Yang kedua ada tujuan utama dari penganggaran perusahaan dagang. Yang ketiga ada komponen pada penganggaran perusahaan dagang, dan yang terakhir adalah prosedur penyusunan anggaran perusahaan dagang. Masuk ke materi pertama, pengertian master budget perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang aktivitas utamanya melakukan transaksi pembelian dan penjualan, di mana barang yang dibeli merupakan barang yang siap untuk dijual kembali tanpa perlu diproduksi atau diolah kembali, baik itu berupa bahan mentah maupun barang jadi yang siap dikonsumsi. Jadi, anggaran perusahaan dagang merupakan anggaran yang disusun secara terperinci mengenai semua aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, dan pendukungnya untuk periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Pada anggaran perusahaan dagang, terdapat anggaran induk atau komprehensif dari perusahaan dagang yang memiliki arti sekumpulan anggaran terkait kegiatan usaha dagang yang tersusun secara komprehensif atau sistematif. Nah, anggaran induk ini biasanya disusun dengan orientasi waktu 1 tahun atau annual budget. Anggaran tahunan atau annual budget perusahaan dagang dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu anggaran operasional atau operational budget dan anggaran keuangan atau financial budget. Baik, saya Lulu Komeria akan melanjutkan tujuan utama penganggaran perusahaan dagang. Tujuan utama dari perusahaan dagang adalah tercapainya keseimbangan antara apa yang akan dibayarkan kepada pemasok untuk pembelian barang dagangan untuk sebuah persediaan. Kemudian arus kas masuk dari penjualan kepada pelanggan juga merupakan tujuan dari penganggaran, sehingga keseimbangan antara kedua unsur tersebut sangat penting untuk menjaga likuiditas perusahaan. Selanjutnya, komponen penganggaran. 1. Anggaran penjualan adalah anggaran pendapatan perusahaan yang dimana sebagai titik sentral dalam penyusunan anggaran biaya-biaya lainnya dalam perusahaan. Yang kedua, anggaran pembelian adalah seberapa banyak jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membelanjakan barang dagangannya. Yang ketiga, anggaran biaya operasional adalah anggaran operasional perusahaan yang terdiri dari gaji karyawan, komisi para tenaga pemasar, biaya sewa kantor, biaya asuransi, dan biaya lainnya. Yang keempat, anggaran laba rugi adalah anggaran laba rugi usaha dagang terdiri dari pendapatan atas penjualan barang dagangannya, harga pokok penjualan barang dagang, laba, beban pokok, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, anggaran kas usaha dagang terdiri dari penerima kas dan penerima modal dan pengeluar kas. Selanjutnya, prosedur penyusunan anggaran perusahaan dagang. Penganggaran perusahaan dagang meliputi transaksi pembelian dan penjualan. Transaksi tersebut akan mempengaruhi kas dan persediaan barang dagangan. Prosedur penyusunan anggaran pada perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Tahap 1. Penentuan pedoman anggaran sebelum penyusunan anggaran. A. Menetapkan rencana besar perusahaan seperti tujuan kebijakan asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran. B. Membentuk panitia penyusunan anggaran yang terdiri dari direktur sebagai ketua, manajer keuangan sebagai sekretaris, dan manajer lainnya sebagai anggota. Tahap kedua, persiapan anggaran manajer operasional sebelum menyusun anggaran penjualan atau sales budget. A. Setelah menyusun ramalan penjualan, manajer operasional bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran penjualan. B. Manajer umum bekerja sama dengan manajer keuangan, menyusun anggaran beban administrasi. C. Setelah itu, manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya menyusun anggaran laba rugi. Tahap ketiga, penentuan anggaran. Pada tahap penentuan anggaran, semua manajer beserta direksi mengadakan rapat kegiatan. A. Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran. B. Koordinator dan penelaahan komponen anggaran. C. Pengesahan dan pendistribusian anggaran.
Terakhir yaitu tahap 4. Pelaksanaan anggaran. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi Ibu. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.